selamat pagi. Hari ini aku diajak Pak Jepang buat ke Museum Lokananta Solo. Nah, kalian pada tahu nggak Museum Lokananta Solo itu apa? Museum apa? Aku sebenarnya juga belum ngerti. Nah, daripada kelamaan, langsung aja kita berangkat. Lokasinya deket banget dari pusat kota Solo di Jalan Ahmad Yani, nomor 379A, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekitar 20 menit dari Bandara Adi Sumarmo dan Stasiun Balapan Solo. Deket kan? Kebetulan rumahku di daerah Solo juga, ya jadinya deket deh, tinggal lompat aja nyampe. Hehehe. Jadi sekarang udah ada di depan pintu untuk di rekaman pertama di Indonesia. Itu kelihatan vintage banget dan ini kelihatan bangunannya tuh udah old banget. Duh, Pak Jepang mana ya? Kok belum datang sih? Pri, Iya, Kak. sorry telat Om Jepang. Iya, apa? Gak masalah gini lebih. Kalau kamu enak, kamu tidur langsung. Gak mikir apa-apa. Kalau Om Jepang listrikin teh, bayar pembantu, terus kepalanya pusing. Delala naik gokar itu supirnya cewek, Om Jepang nggak mau, bukan ngoklemnya. Batalnya ganti cowok. Oke ya, kita kemarin saya sudah tak telepon toh. Udah. Kamu mau tak ajak main ke studio tertua terbesar di Indonesia, Lokananta. Ini luasnya tanah berapa? Kamu tahu nggak? Berapa? 21.000 meter, 300. 2,3 hektar. Iya. Aku Oke. udah nggak sabar nih, Pak. Oke, kita mau bahas tentang Studio Lokananta, Museum Lokananta, dan untuk percetakannya kaset pita ya, piringan hitam. Oke, suruh masuk. Langsung aja kita masuk ke dalam buat lihat isi di dalamnya Lokananta ini. Oke. Mas Ri, selamat pagi. Mohon maaf ini protokoler kesehatan tetap. Ya, siap. Kenalin guys, masnya yang satu ini namanya Mas Tri. For your information, Mas Tri ini tour guide di Museum Lokananta. Dia nanti bakal ajak kita keliling-keliling muterin Museum Lokananta. Ikutin terus ya. Ini mau tak ajak ke sini biar anak-anak muda itu tahu, Mas. Siap. Ekonomi kreatif anak-anak muda, saudara-saudara kita seniman tahu kalau di Solo itu ada studio tertua, Ya. studio rekaman terbesar di Indonesia. Ya, betul sekali Pak. Lokananta ini berdiri tahun 56, jadi tepatnya 29 Oktober. Dulu atas inisiasinya R. Maladi yang diresmikan oleh Pak Karno pada saat itu. Tujuannya saat itu didirikan untuk mensuplai materi siaran di Radio Republik Indonesia. Jadi semua materi siaran yang ada di RRI itu diproduksi oleh Lokananta berupa piringan hitam. Kemudian baru mulai tahun 60-an Lokananta menjadi perusahaan negara, ada studio rekamannya. Selain memproduksi untuk RRI juga memproduksi rekaman untuk dipublikasikan ke masyarakat umum. Kemudian eranya sampai tahun 71 itu Lokananta berdiri untuk memproduksi piringan hitam. Terakhir diproduksi piringan hitam itu albumnya Bu Aljina, namanya Entit. Udah ya. Itu terakhir diproduksi. Iya, betul. Itu yang terakhir diproduksi piringan hitam. Iya. Jadi nanti kita lihat ada banyak sekali piringan hitam di sini. Itu semua produksi sebelum tahun 71. Dari tahun 56. Kamu belum lahir. Iya. Baru setelah itu masuk ke era kaset, Pak. Jadi era kaset itu banyak mulai ada gending-gending untuk mengirim temanten, bumbu-bumbu kayak gitu Pak. Terus kemudian ada lagu-lagu karya-karya Minato Sabdo, terus dan lain sebagainya banyak sekali. Kemudian sampai tahun sekarang ini emang sudah berbeda zamannya, udah masuk era digital dan lain sebagainya. Lokananta banyak kita sebagai banyak juga untuk mengurus budaya. Nanti tolong saya dan Sofia Jojen di guide ya Mas ya, Siap. studio. Dan untuk sahabat-sahabat saya, arranger,
artis, penyanyi, produser, ayolah kita peduli ke sejarah, peduli ke budaya. Kapan-kapan produksi di sini, jangan cuma home recording di rumah terus. Kalau bisa nanti untuk single ketiga take vokal di sini. Kita minta salamnya untuk Kananta ya. Oke, kita keliling Sofi sama Mas Ri ke semua lokasi di Lokananta ya. Oke, Mas Ri. Terima kasih. Selamat datang di studio rekaman tertua di Indonesia, Lokananta Records. Lokananta Records ini beroperasi dari hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi jangan sampai salah pilih hari ya. Sampai di studio. Alhamdulillah Sofi, kita kemarin kencan-kencan sudah masuk ke studio yang sangat legend ya, sangat bersejarah. Studio Lokananta ini kan saya buta Mas, ini setahu saya ini analog Mas. Ini apa masih analog atau sudah di DAW-kan? Sudah di DAW-kan. Jadi dari analog ini bisa masuk ke digital menggunakan soundcard. Jadi ini ada mixer Trident series 80B ini dari London ini. Ya, banyak orang yang bilang ini langka. Jadi ini langka ya. Di studio biru di London sana juga ada mixer seperti ini, Trident ini. Ini ada 24 track ini, kemudian kalau sekarang dimasukkan ke soundcard sejumlah track tersebut bisa masuk ke komputer, ke software, pakai VBS atau apa. Nanti juga bisa multi track juga Pak. Ya. Kalau ini masih jalan semua, mungkin analog ya Mas ya? Ya, analog. Masih. Tapi ya karena usia sudah sangat tua ya. Betul. Jadi itu sebagai salah satu kekurangan juga di Lokananta. Bisa jadi kekurangan dan keunggulan. Alatnya alat-alat tua. Otomatis dari segi kondisi Pak, kalau misalnya ada trouble dan sebagainya, spare part itu juga sangat carinya susah. Jadi ini nggak bisa semua track bisa, cuma beberapa track aja. Oh, ini usianya berapa Mas? Kalau ini masuk mixer ini tahun 70-an akhir. Tahun 70-an. Ini mixer langka ini ya? 79 nggak salah. Mixer langka dan akustiknya sangat, waduh sangat. Ini masuk tahun sekarang aja kayak gini Mas. Ini kok dulu bisa bikin kayak gini nanti bisa kita lihat ini kan untuk ruang control roomnya sudah di depan sana ada. Kamu nyaman nggak? Ini Sangat. nyaman banget kan? Coba kamu kasih masukan apa ini, kasih statement apa dengan ruangan kayak gini. Kalau Jepang ini dulu kok sudah bisa bikin kayak gini tahun dulu loh, 56 loh. Masuk tahun 2000 aja sudah enaknya kayak gini, sudah masih sangat apa ya, sangat bagus banget itu loh. Ini ruang anu ya Mas Ria, ruang operator ya? Iya betul. Ruang operator, jadi ini analog sudah di DAW-kan ke digital. Ini masih dipakai semua Mas? Itu masih nyala semua, masih bisa. Ya. Itu kalau saya tidak begitu paham ya Pak Ya. Ini Pak Jepang paham. Ya. Ada kayak untuk monitor. Biasanya kalau zaman dulu kan nggak pakai software Pak, nggak pakai komputer. Nggak pakai. Kalau misal untuk ngecek mic, sinyal dan sebagainya, monitornya itu untuk kayak yang di rumah sakit itu Iya. deteksi suara. Ini denger-denger cuma ada berapa di dunia Mas mixer ini? Ada wartawan, jurnalis yang bilang Ya. itu 2. Cuma 2, betul. Saya denger-denger di Tinggal dunia 2. Kalau Ya. dicetaknya kalau katanya 10 atau berapa. Saya denger-denger itu cuma ada 2 di dunia ini. Ada di Lokananta sama di Inggris ya. Iya. Mungkin di Inggris yang pakai legend-legend ya, The Beatles. Biro yang pernah dipakai The Beatles rekaman. Ya. Berarti kita sangat bangga ya Mas, Indonesia ya. Ya. Khususnya Solo Vi. Khususnya
Nah Solo ini dari rumah kamu cuma berapa sih? Maktir gitu ya. Cepet banget lah. Nanti kamu sering-sering berkarya ya di sini. Om Jepang ayo bikin yuk. Ayo, vokalnya di sini. Nanti kita bikin musik di rumah nggak apa-apa. Tapi kita tetap nguri-nguri Lokananta Mas ya. Nanti saya tetap nyarankan ke teman-teman saya Mas, arranger, artis, pemusik untuk diproduksi di sini Mas. Betul. Selain musisi yang dahulu-dahulu juga musisi sekarang kan juga seperti yang Pak Jepang bilang tadi kan, Gilberti, Slang, semua Iya. ada di sini. Selain aja ke sini, saya tahu sendiri Mas. Betul. Gigi, Ya. Glenn Fredly. Ini saya jadi inget almarhum Didi Kempot Mas dulu. Betul. Stasiun balapan dibikin di sini Mas. Ya. Dibikin di sini. Akhirnya meledak sampai menjadi legend ya Mas. Maestro itu sejarahnya dari sini. Betul. Kita masuk ke Ruang vokal ya. ya Ruang vokal yang sangat gede, Sofia. Bukan seperti Om Jepang, ruang vokalnya kecil. Oke ya, kita ke ruang vokal ya. Ya ini ruang untuk tek vokal, tek musik, alat musik semua di sini. Ini luasnya itu 15 kali 30 meter persegi. Ruang vokal Ya. 15 sini. 15 kali 30 meter. Tingginya 10 meter. Ini emang kenapa kok dibikin Gede. sebesar ini? Karena dulu kebanyakan rekamannya kan gamelan. Kemarin kan banyak alat musiknya direkam secara live, recording bareng semua, nggak take satu-satu. Terus emang dibikin sebesar itu untuk peruntukan itu. Walaupun sebesar ini nggak seperti ruangan biasa ya, karena di sini di tatanan akustiknya diatur semua. Kayak ini kan banyak yang nggak beraturan toh. Itu ada setengah tabung itu ada fungsinya gitu, kayak ada papan yang bolong-bolong itu juga ada fungsinya, tujuannya untuk apa gitu, semuanya punya maksud masing-masing. Jadi di sini itu suara nggak langsung dikedapkan tapi dipantulkan dulu biar hasil suaranya bagus. Kalau tek perkusi Pak Jepang itu bagus, drum gitu, iya. ataupun gendang Iya. itu bagus, ada reverbnya sedikit. Ya, berarti dipantulkan dulu ya. Iya. Terus fungsinya itu loh Mas, ada yang kok gede, ada yang kecil itu apa ya yang Jadi kalau kayak model setengah tabung ini itu untuk memantulkan suara. Suara itu diarahkan kemana? Seperti kalau misal suara itu kelihatan ya Pak, misal saya berbicara di sini, Iya. arahnya dipantulkan kemana? Terus model ada papan yang ada bolong-bolong nggak full itu untuk menyerap suara tapi tidak secara penuh. Terus yang modelnya seperti kasur itu, ya itu yang untuk menyerap suara secara penuh. Jadi suaranya dipantulkan dulu, diarahkan untuk yang tempat penyerapan suara. itu kok ada kayu yang dibuka tutup itu untuk apa sih? Itu biasanya untuk mengatur kayak apa ya, pantulan yang model kayak drum ada gitu. Oh iya. Di bawah itu. Itu kan bisa dibuka gitu. Itu mempengaruhi reverb juga di ruangan ini. Jadi yang saya maksud itu ini teman-teman, saudara-saudara semua. Kayak ini. Maksud saya itu ini. Saya dulu itu nggak, dan ini apa fungsinya? Ini buka tutup ini ternyata semua dibikin ada maksudnya ya Mas ya? Gilang Ramadan Pak, itu kan pernah take drum di sini. Iya. Itu dia ngecek sesuatu Pak. Wih. Dibuka terus gimana hasilnya, pas di YouTube juga hasilnya gimana, ternyata beda juga. Nah, Berarti akhirnya waktu take drum dibuka atau ditutup? ada yang sebagian dibuka, ada yang ditutup. Penempatan drum juga mempengaruhi Pak. Oh, Kalau yang Gilang Ramadan itu di tengah atau ke belakang. iya betul. Kabel-kabel yang dari mixer ke sini lewatnya mana ya? Kok rapi banget ini? Pakainya itu loh Pak, yang apa namanya? Kabel yang di box itu. Oh gitu ya. Kok ini rapi banget itu? Nanti lewat situ, boxnya kan disimpan. Ya. Oke. Kalau zaman dulu itu lewat samping itu Pak, karena udah dirombak. Iya. Dulu itu rekaman wayangan prosesnya Pak Harmoko, Kobong. Ini ada konslet listrik. Dulu kan lewat samping itu dicolok lewat samping itu. Terus karena ada selang listrik itu, sampai sekarang box itu yang Putar kameranya ini bro, biar nanti orang sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia kesini ya. Ini saya sama Sofia itu kemarin teleponan. Sofia, ayo kita peduli kalau Lokananta yuk. Kayak gini mewahnya, megahnya, bersejarahnya, hasilnya juga akustiknya sekelas Mas Gilang aja kesini Mas. Mas Gilang, Mas Glenn Fredly, Slang,
gigi, peduli banget ya. Ini bisa diputar sini nih, gede banget, 15 kali 30, naiknya 10. Waduh tuh, belum di ruang pasang Betul ya. Kemarin juga konser Amaya di tempat yang terakhir yang Iya. membanggakan juga yang dapat 7 sekian miliar. Iya. Bertempat di sini. Itu panggungnya menghadap ke sana. Ada ke sana, di sana. Oh, menghadap ke sana ya. Untuk sahabat-sahabat saya, arranger, pemusik, player, penyanyi, artis, produser, label-label rekaman, ayo kita peduli pada Lokananta ya. Ini sejarah musik Indonesia. Jadi kalau saya bisa ngomong pakai kata-kata lain mas, kalau orang Islam itu kan naik haji mas ke Mekah ya, bener mas ya? Iya. Kalau di musik mungkin ini Mekahnya musisi lah ya. Ini kalau bahasa marketingnya kalau belum kesini belum Abdul Sofi. For your information guys, studio Lokananta ini adalah studio terbesar dan terluas di Indonesia loh. Luasnya mencapai 15 kali 30 meter guys. Kebayangkan betapa luasnya bangunan ini? Kita keliling-keliling ke museum, ke kaset-kaset kita ya mas ya, Iya, apa tadi? piringan hitam. Ke piringan hitam, ke alat-alat zaman dulu ya, sama gamelan. Ya, Ini di ruang gamelan ya? J, ini ruang Ini gamelan. bisa dijelaskan ke saya, ke Sofi, ini sejarahnya gimana, umurnya berapa. Ini kok saya merasakan aura-aura apa ya? Ya zaman dulu. J. Oke. Ini gamelannya namanya gamelan Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Gamelan Kiai Sri Kuncoro Mulyo. J, ini gamelan dibuat itu pada zaman Pameran Diponegoro. Jadi sekitar 1800-an. Umurnya udah ratusan tahun. Dulu gamelan ini awalnya di Jogja, Keraton Jogja. Sampai tahun 1920, kemudian dibawa ke Solo, di Keraton Solo. Ada pewarisnya, terus kemudian dibawa ke Lokananta untuk kebutuhan rekaman. Gamelan ini ada pasangannya di Jogja, namanya Nyai Sri Kuncoro Mulyo. Itu ada di Jogja sana. Kemudian gamelan ini mulai di Lokananta, dari mulai Lokananta berdiri, kemudian untuk kebutuhan rekaman, semua lagu-lagu yang direkam di Lokananta yang lagu gamelan, lagu Gumi Jawa menggunakan gamelan ini. Untuk sekarang ini sudah tidak dipakai karena dari segi kondisi dan sebagainya. Kalau bedanya gamelan yang sekarang sama yang dulu apa? Generasi dulu maksudnya ya? Oh yang begini. Pasti bisa jawab. Untuk ciri-ciri gamelan ini benar-benar di tahun itu 1800-an. Dari segi seperti bisa dilihat itu yang tiang gongnya itu sama kempulnya itu kan tidak seperti gamelan yang banyak dilihat zaman sekarang mungkin bentuk naga. Itu kan masih benar-benar yang kayu seperti itu biasa lah, yang zaman sekarang itu kan bentuknya itu kalau menurut empu ataupun para sesepuh yang paham mengenai gamelan, saya banyak tanya di Jogja, di Solo, itu kenapa kok sekarang bentuknya kayak naga itu. Dulu orang-orang Cina itu sering nangkap gamelan, terus kemudian jadi desainnya ada berbau naga itu. Iya. Bayangkan ini Sofi, teman-teman sahabat semua. Ini dibikin zamannya Pangeran Diponegoro 1800-an. Wah, sangat klasik, sangat sejarah banget jadi ya. Sangat sejarah dan pasangannya di Jogja ya. Apa ya, kondisi memang sudah tua ya, tapi kondisi sangat terawat. Bedanya gamelan Jawa sama gamelan Bali apa sih? Kalau secara gamelan saya sih kurang paham ya. Kalau setahu saya dari segi musik-musiknya ada mungkin sebagian yang sama, tapi mungkin ada penambahan alat musik yang lainnya kalau di Bali. Terima kasih nih Mas Lee. Kita sudah dikasih banyak wawasan tentang gamelan ya. Kita sangat bermanfaat untuk saya, untuk Sofi, untuk saudara-saudara semua. Sekarang ini kita mau kemana lagi Mas? Ini ada ruang display, ada piringan hitam, ada beberapa kaset-kaset produk. Oke, ruang display Lokananta ya, piringan hitam, kaset pita, dan produk-produk yang lain. Ini ada banyak sekali koleksi, bukan koleksi ya,
Hitam produksi Lokananta. Bisa dilihat di sebelah sini, ini ada Indonesia Raya. Master Indonesia Raya. Ciptaan W.R. Supratman, lagu kebangsaan. Ini Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman dengan lirik 3 stansa. Kalau biasanya kan kalau dinyanyikan upacara atau apapun itu kan 1 stansa. Stansa pertama ref 2 kali selesai. Kalau Indonesia Raya yang versi original diciptakan oleh W.R. Supratman pada zaman dulu itu 3 stansa. Dan ini rekaman resmi yang pertama kali. Sebelum ini kata-katanya yang 3 stansa utamanya gimana? Stansa pertama yang biasanya kita nyanyikan itu, dan yang kedua ada lagi ya kayak gitu. Terus kemudian ada stansa satu lagi. Ini di studio dan liriknya, kalau nggak nanti di gudang Hitam saya bisa ambilkan Hitam bisa juga nanti. Ini ukuran 7 inci, isinya ada 4 lagu. Saya lagu negeri, lagu misalnya bahasa, ada apa? Amazing banget kan, Bi? Kamu baru tahu kan kalau lagu kebangsaan kita itu dibikin di sini. Kamu harus bangga sebagai orang Solo. Kamu harus semangat sebagai orang Solo. Berkarya, kamu masih muda, berkarya terus. Ada studio yang sangat bagus, legend maestro lahir dari sini. Kamu bisa, kamu bisa. Ya, ini sudah. Ini Indonesia Raya ini banyak lagi. Itu masih kaset-kaset kita ya, Mas ya? Iya, misalnya Brilian Hitam yang nggak kalah bersejarah itu di sebelah sana itu ada Brilian Hitam souvenir Asian Games tahun 62. Jadi Asian Games yang pertama di Indonesia, Asian Games yang keempat di Asia, itu diselenggarakan di Indonesia. Saat itu TVRI muncul. TVRI baru dibuat sama negara karena untuk menggunakan itu. Lokananta memberikan souvenir untuk seluruh atlet dan official yang ada pada acara Asian Games itu. Ada 4 part 1, 2, 3, dan 4 isinya lagu-lagu daerah di Indonesia sama lagu kebangsaan. Salah satunya ada lagu Rasa Sayang. Di situ ada orkesnya namanya Lokananta. Terus kemudian penyanyinya dia bikin spons juga. Oke Mas ya, ini sudah studio tadi, terus ruang gamelan, ini ruang Brilian Hitam. Oke ya, saudara-saudara. Pokoknya niat saya, niat Sofia menguri-nguri budaya Indonesia ya. Ayo para seniman, arranger, penyanyi, produser, artis, pelaku industri, ayo berproduksi di Lokananta. Niatnya apa? Niatnya biar nguri-nguri sejarah ya. Ini sangat luar biasa ya, Indonesia punya kayak gini. Dan yang membanggakan apa nih? Di Solo, di kotamu lahirmu, di kotaku. Kalau saat ini memang Brilian Hitam sih tidak memproduksi lagi Pak. Jadi sekarang masih produksi itu Brilian Vita seperti ini. Vita ya, aset Vita. Berarti Brilian Hitam sudah nggak ada, sekarang malah kembali back to Vita lagi ya? Karena mungkin kesannya klasik ya Mas ya? Lokananta sebagai salah satu pemain tunggal di Indonesia yang masih aktif memproduksi kaset Vitanya. Jadi banyak band-band indie kalau zaman sekarang masih merilis fisik. Jadi mereka ngeluarin album, terus kemudian selain dicetak ke CD atau VCD ataupun diupload di YouTube, ternyata juga dicetak ke kaset juga Pak. Masih ada yang minatnya juga. Biasanya rata-rata per band ataupun per musisi itu 100 sampai 500 pieces ya Pak. Kalau yang kemarin grup dari Bali ada ya? Grup dari ya. Itu dulu rekaman tok sih, rekaman ya. Kalau yang band besar yang akhir-akhir ini sih Gigi, terus Slang, Efek Rumah Kaca, almarhum Glenn Fredly ya. Sangat peduli ya. Betul. Dengan Lokananta. Saya terima kasih ya untuk senior, untuk Gigi, untuk Slang, untuk Efek Rumah Kaca. Siapa lagi Mas? Ada Segidok kalau di Jogja. Segidok mau datang ke Solo ya, mau nguri-nguri Lokananta. Dulu dirolis rekaman juga Pak. Dirolis ya. Nanti Sofi untuk single ketiga tag vokal di sini ya. Kita minta sawapnya lah ya. Kita untuk nanti tag vokal sini. Nanti bikin akustikan sama Om Jepang. Akustikan. Terima kasih ya Mas ya. Ini sangat jelas lagi, sangat gamblang lagi. Ini kita bisa langsung geser ke ruang sebelah. Ya. Peralatan-peralatan yang dipakai untuk produksi dan Iya.
terus terima kasih Mas. Sekarang manajemennya modern Mas. Ada kafenya. Ya, betul. Ada makanannya, ada senenganmu loh. Dan kita mau ke ruang mana ini? Kita ke sebelah. Tapi kita makan dulu di kafenya Lokananta Mas. Oh kan pas rapor kan. Belum salaman tadi pagi ini. Sekarang ada kafe, ada resto, ada komplit ya Mas ya? Ya, Oke. Oke guys. Sampai kita di Sofia di Museum Lokananta. Ini kamu harus bangga ya bisa kesini. Saya juga bangga. Terima kasih Pak Damasri untuk manajemen Lokananta ya, untuk direktur, untuk jajarannya. Kita boleh masuk mana-mana loh, tidak semua orang bisa kayak gini. Ini saya masuk sini sebagai musisi yang alhamdulillah sudah lama di musik, saya ngedek ini. Lihat alat-alat yang sangat bersejarah ini Mas Sri. Ya. So, ada aura positif. Bisa dijelaskan satu-satu Mas dari mana ya? Mungkin dari sebelah sini, dari yang paling tua dulu ya. Dari yang paling tua. Oh, Ratu Kusonkat deh ini. Tuku sonkat langsung dinggo enggak ini alat-alat? Oke ya. Ya. Di sini ada Submaster Record Ampeg ini tahun 85 kalau yang ini ya. Yang sebelumnya yang tertua itu yang ini 2 track, cuma 2 track ini tahun 50 sampai 60-an pakai Lokananta untuk memproduksi masternya. Jadi dari rekaman di studio, outputnya ke sini baru jadi master kita untuk dilakukan ke produksi pemberian kita tentunya pakai alat ini. Terus di sebelah sini ada Altec 1220 ini mixer, Ya. mixer yang cuma 10 channel dan outputnya dulu kalau pakai mixer ini menggunakan Ampeg yang ini sama yang ini tadi. Yang sudah ini udah 4 track, jadi pitanya udah lumayan bagus kualitasnya karena udah 4 track. Kalau yang tadi kan cuma 2 track. Ini mesin ini pertama kali digunakan untuk recording Goldina. Kalau saya tanya ke teknisi yang zaman dulu ini gunanya apa? Katanya untuk memproduksi untuk echo-nya, reverb. Reverb aja pakai Alat segitu. hardware, lo bayangkan. Ini hardware kayak gini untuk pertama Eyang Waljina rekaman di Lokananta. Reverb saja pakai hardware. Sekarang cuma satu software aja bisa ribuan reverb. Betul. Iya. Dulu kalau Goldina cerita Iya. itu Lokananta itu kalau rekaman bagus suaranya bisa ada gema-gemanya. Nah, itu Iya. alatnya dulu ini. Tuh. Ini untuk reverbnya Eyang Waljina ya. Untuk reverb saja. Untuk reverb saja bayangkan, amazing banget wah. Solo. Ya, terus di sebelah sana ada Studer ini untuk memproduksi master 16 track yang ini udah paling bagus. Master 16 track. Jadi pitanya tebel segini. Rekamannya tracking ya, satu-satu berarti ya. Nah, tetap live record. Oh, live Cuma record. bisa multi track gitu kan. Oh, Oke. tapi kamu tahu maksudnya? Jadi ini bisa masuk 16 track. 16 main bareng, cuma hasilnya Tetap pisah-pisah. Track 1 keyboard, misal track Ya. 2 vokal. Oh, ini umpama untuk keyboard, ini untuk gitar, itu untuk bass, untuk senar, drum, kick drum, tom, 1, 2, 3 penyanyi, backing gitu loh. Jadi walaupun dulu analog manual Pak, setelah selesai rekaman itu kalau mau di mixing lagi itu bisa masukkan ke alat ini langsung kedetek di tracknya. Itu juga lumayan canggih juga Ya, kan. lumayan Kalau di canggih. komputer kan datanya misal pakai Cubase atau apa, Ya. di set dibuka ke komputer lain kan langsung kedetek lagi. Nah, Ya. sama ini teknologinya juga sudah canggih kalau pakai. Semakin bangga dengan Solo enggak kamu? Banget. Semakin cinta dengan Solo ya. Berarti untuk Solo siap laksanakan tanpa pamrih. Itulah Sofyan Sudin. Ya betul. Kalau selesai di sini Ya. kita pindah ke alat yang sebelah sini Pak. Oke, Mas Bro. Di sebelah sini ada alat untuk produksi kaset zaman dulu tahun 70. Alat untuk produksi kaset pita tahun 70. Ya. Nah ini masternya ini master pita itu yang dari situ tadi. Ya. Alatnya di situ tadi jadi master yang 2 track kemudian diproduksi ke pita ini. Nah ini bisa paralel langsung. Kalau zaman dulu nggak secanggih sekarang yang dipakai Lokananta. Jadi misal kaset ini isinya 60 menit diproduksi selama 60 menit. Jadi nunggu terus selama 60 menit. Waduh. Kalau sekarang paling 60 menit 5 menit jadi. 5 menit Cepat jadi ya. kalau alat yang dipakai sekarang udah canggih Pak. Ya.
60 menit diproduksi 60 menit. Iya. Hanya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya? Iya. Jadi dulu nyetak kaset pita ini durasinya 1 jam, nyetaknya juga 1 jam dan hanya bisa memproduksi 9 kaset Sekali. waduh sekarang mas tinggal copy paste Iya. best. Apalagi kalau sekarang diupload di YouTube udah banyak orang yang lihat. Iya wah ini Kalau zaman dulu ya diproduksi ke sini, terus kemudian dijual ke toko. Cuma bagusnya sih sekarang masih banyak orang yang masih mencintai fisik. iya Ada banyak gerakan muda-muda itu kayak di record store day setiap April, Iya. kaset store day setiap Oktober dilaksanakan di sini, Pak. Iya. Itu kayak hari berkumpulnya orang-orang pecinta rilisan fisik. Sebelah sini ada lagi, Pak. Ini untuk produksi video kaset. Bukan untuk kaset video guys. Ya, ini di sebelah sini nih Ya. ada Anggun C. Sasmi. Wih Ini zaman dulu. ya Mbak ini nyetak di sini juga. Iya, ini di sini. Ingat gak dalam hitam lagu mimpi ya? Mimpi. Sofia, kamu belum main. Itu yang main itu guru saya, sahabat saya Mas Andi Ayunil. Ini dicetak di Lokananta ya. Anggun C. Sasmi. Wah, ternyata banyak juga ya musisi-musisi yang meniti karirnya di dunia permusikan di Lokananta. Tercatat ada beberapa nama musisi kayak yang Waljina, Slang, Anggun C. Sasmi, sampai Glenn Fredly. Sofi jadi terinspirasi dan makin ngefans nih sama mereka. Editing video Monitor. ini nih. Sekarang kamu cuma pakai laptop. Jadi pita itu gak cuma untuk suara, juga untuk pita sama. Seperti kaset juga bentuknya nih, besar dan isinya video. Kalau dulu mungkin Pak Jepang ya ngalami kalau mau nonton film di rental. Ya, saya ngalamin semua ini. Alhamdulillah. Saya ikut bangga ini. Saya tak pegang ya Mas ya. Ini waktu itu saya masih kecil lagu ini Fi. Kamu belum lahir, tapi nanti kamu cari di YouTube ya. Mimpi yang Anggun Sasmi. Ini dimainkan oleh guru saya Fi. Almarhum Mas Andi Ayunil. Jadi kemarin baru meninggal. Itu legendnya Indonesia juga yang bikin musiknya, yang bikin anunya. Wah, bangga banget ya Fi ya. Ini kalau tidak ada Mas Ri, kita nggak dapat wawasan seluas ini. Nah, ini untuk memutar piringan hitam. Jadi piringan hitam seperti ini. Ini ukuran 10 inci, tapi yang bisa diputar di sini hanya khusus yang berbahan selak. Jadi piringan hitam itu ada 2 bahan, selak sama PVC. Kalau selak itu modelnya hampir keras seperti besi. Cuma kalau PVC itu plastik kayak pawon. Jadi itu biasanya tempatkan di sini. Cuma ini saya nggak bisa praktek muternya ya karena ini bahannya bukan yang untuk khusus piringan hitam. Terus kemudian di sini untuk tuasnya kita harus diputar gini, kemudian di gini, ini kan muter, kemudian ini ditaruh di sini akan timbul suara, nggak pakai listrik. Ya. Biasanya ini dari tahun sebelum tahun 50-an itu udah di Indonesia sudah rame, banyak kalangan atas yang punya seperti ini. Kalau ini dari di Lokananta dari tahun 57 atau 58. Wah sangat berwawasan ya Mas Ri. Ini alhamdulillah bangga banget ya Mas Ri ya. Ya. Zaman dulu, zaman Pak Karno sudah memikirkan kayak gini ya Mas Ri. Zaman Insinyur Soekarno ya. Bicara mengenai piringan hitam ini saya tunjukkan sisa-sisa yang piringan hitam ada di Lokananta. Iya. Ada 2 gudang tempat penyimpanan Lokananta itu sisanya 54.000 piringan hitam. 54.000 sisa piringan hitam. Semuanya diproduksi sebelum tahun 1971. Mari kita lihat. Oke. Ini benar-benar dari pertama kali dibikin gitu, nggak dicetak ulang. Jadi semua yang ada di ruangan ini piringan hitam produksi sebelum tahun 71 dan nggak ada yang dicetak ulang. Jadi semua di sini sisa-sisa yang saat itu dijual ke masyarakat, ke toko-toko, di store ke radio-radio RRI itu masih menunjukkan sisanya. Tadi saya di sana tadi ceritakan saya mau menunjukkan piringan hitam Indonesia Raya yang ada liriknya di Vespa. Ini saya tunjukkan sebentar saya ambil dulu. Piringan hitam Indonesia Raya, Vi.
diproduksi di Lokananta. Ini sambil ngevlog mas saya. Betul, ini ada piring hitam Indonesia Raya. Guys, ini sama Sofia Jodin, Master Jepang sama Sofia Jodin ini piringan hitam original mas. Original. Original Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, ciptaan BR Supratman. Ya. Original guys. Loh, piringan hitam original Indonesia Raya. Oke Vi, kita sudah banyak tadi ilmu dari wawasan di luar nanti ya. Oke. Ini liriknya 3 stansa ini. Nah, sini kamu harus pegang ini. Hati-hati nih. Hati-hati Hati, ini ya. bukan barang main-main ini. Padakan mereka wae. Sejarah. Sejarah ini Indonesia Vi. Ini bisa disetel mas? Bisa, nanti setelah ini Iya. coba kita puter ya. Wow. Jadi aku udah pegang piring hitam dari Lokananta Indonesia Raya, original bikinan BR Supratman. Ini master asli piringan hitam lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan guys. Yang ngarang siapa Vi? Tahu nggak? BR Supratman. Itu yang ngaransemen siapa? Nggak tahu kan siapa Mas Li? Jos Kleber. Jos Kleber, saya nggak tahu juga. Yang ngaransemen itu Jos Kleber. Ini guys, ini masih 3 stansa. Diproduksi di Lokananta. Ayo berproduksi di Lokananta. Ben nguri-nguri budaya. Oke ya? Oke, makasih Mas Li ya. Ini oke, makasih. Kita coba puter yang piring hitam Indonesia Raya tadi ya. Nah, ini dengan menggunakan namanya turntable. Jadi sebelum kita muter piringan hitam itu pastikan setelan dari untuk player ini sesuai dengan yang ada di piringan hitam masing-masing soalnya. Ini ada 45 rpm. Jadi untuk kecepatan muter dari alat ini sesuaikan dengan piringan hitam yang mau diputar. Di sini ada setelannya ada 33, 45 sama 78. Jadi kita setel ke 45, ini udah ke 45. Tinggal kita pasang. Kita taruh jarumnya dari awalnya dari pojok yang paling tinggi di sini. Heroik ya, anu banget semangat nasionalis. Kenapa kok ada suara kayak Itu pasti kalau untuk piringan hitam suaranya ada gitu. Sebenarnya itu bukan emang aslinya gitu ya, tapi karena debu kotoran itu kan masuk ke sini, malah jadi suatu khas sendiri di piringan hitam. Jadi kalau misalnya mau benar-benar halus itu juga bisa sih? Pasti nggak bisa, karena pasti kena kotoran itu pasti kena. Sekecil apapun pasti akan ngaruh karena di sini kan jarum. Yang untuk memutar ini kan sebenarnya kan di piringan hitam itu kan ada jalur. Jarum itu ngikut ke jalur itu bergetar karena jalurnya nggak beraturan. Buat bikin piring hitamnya itu berapa lama? Kalau untuk satu piringan hitam sih saya pernah tanya sama orang-orang dulu. Awalnya dari rekaman dulu. Dari rekaman itu kemudian dijadikan ke master pita. Dari master pita jadikan master plat dulu. Jadi sebelum dicetak ke ini ke piringan hitam itu jadikan master plat dulu. Jadi masternya itu berupa tembaga sesuai dengan ukuran ini yang menonjol ke atas untuk grid-gridnya. Kemudian dipres ke piringan hitam ini. Otomatis piringan hitam jadi menonjol ke dalam. Nah itu master plat itu bisa untuk memproduksi ribuan piringan hitam. Setiap satu produk piringan hitam seperti ini ada satu master platnya dan ada satu master pitanya. Untuk proses produksinya, jadi satu master plat itu tergantung dari dari rekamannya. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan. Kalau untuk memproduksi ke piringan hitamnya ini sih nggak begitu lama karena udah masuk master plat tinggal dipres pakai uap press gitu. Jadi kalau untuk singkatnya seperti itu, ini berbahan PVC plastik, jadi aman lentur, nggak mudah pecah, penyimpanan juga nggak ribet, nggak yang harus di tempat tertentu, yang penting tidak terkena sinar matahari langsung dan terkena air terlalu lama. Bersihnya simpel, kalau mau diputar tinggal dibersihin pakai kanebo lap yang berair, nanti tinggal diputar bisa.
matur sembah nuwun Mas Li. Iya, sama. Kalau sudah diajak keliling-keliling sama adik saya ini biar berkaryanya semangat, sudah tahu semua tentang Lokananta. Terima kasih untuk Mas Li ya, Mas Liono. Terima kasih untuk manajemen Lokananta, untuk direktur Lokananta dan jajarannya. Matur suwun nggih Pak. Saya sudah dikasih kesempatan ini untuk Mas Li untuk mengetahui sejarah ya. Saya jadi semakin bangga Indonesia, semakin bangga Solo. Semoga konten ini bermanfaat ya, Sofi membawa berkah untuk semua, bisa melestarikan Lokananta ya. Jangan lupa subscribe channel Master Jepang, subscribe channel Sofi Ajodin ya. Oke, salam musik Indonesia. Ternyata seru juga ya guys belajar sejarah musik di Indonesia. Beruntung banget aku sama Pak Jepang bisa berkunjung ke studio Lokananta. Kita wajib banget jaga aset negara ini ya. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Kalau kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mantap banget. Karena emang penting banget buat edukasi. Juga buat sumber inspirasi buat kita. Kita jadi lebih menghargai masa lalu guys. Karena dari masa lalu kita mampu untuk memperbaiki masa depan. Agar masa depan yang kita lewati nanti bakal jauh lebih baik lagi. Capek nih guys ngomong mulu. Kita jumpa lagi ya di jalan-jalan berikutnya. See you next time guys. Bye-bye. Oke, makasih Pak Jepang udah ajakin aku ke Lokananta. Kayaknya kalau nggak diajak nggak mungkin aku tahu sejarah-sejarah Indonesia. Iya, secara musik ya. Iya. Makanya makasih banget buat Pak Jepang, buat semuanya yang di sini, buat Mas Tri juga. Iya. Aku jadi banyak tahu ilmu-ilmu dari sejarah musik Indonesia. Kayak besok-besok aku bakal bikin lagi tempat-tempat yang Oh iya. Nanti Om Jepang ngajak kamu. Biar kamu semangat. Pokoknya kamu semangat berkarya. Kamu masih muda sih. Kamu aja kemarin sudah 2.500.000 viewer satu lagu. Tapi ngomong-ngomong aku lapar banget nih. Aku jajakno. Loh, aku jajakno tengkleng Solo, sego liwet. Sing makanan khas Solo kan. Nanti biar kalau saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia ke Lokananta tuh juga tahu kalau di Solo tuh makannya enak. Apa aku mau jajaki apa ayo? Tengkleng nasi liwet. Apa ya? Pecel. Tengkleng weh yo. Tengkleng weh yo. Yaudah, yuk. Gas, oke. Gas pol.